adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sehat semua kan? Iya, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu yang biasanya kita lakukan di hari Minggu. Semuanya sudah siap? Iya, kita akan memuji nama Tuhan dulu supaya kita semua bisa ikut memuliakan nama Tuhan dengan baik. Kita akan memuji, ayo kita sekolah minggu. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Sekali lagi. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Iya, kita sudah siap semua. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu dengan baik. Semuanya bersiap-siap dengan baik. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan, terima kasih Tuhan telah berkati kami pada hari Minggu yang indah ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, loh, wajahnya ada yang tidak tersenyum loh ya. Hari ini harus tersenyum. Wajahnya kalau tersenyum itu gimana? Tapi kalau ketawa, kita tersenyum ya. Dengan pujian, senyum dan bermuka gembira. Ayo, semua senyum, tidak boleh ditekuk wajahnya. Dan bermuka gembira. Angkat tangan. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Iya, kalau semua senyum, semua semangat mesti akan menjadi indah, menjadi baik. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini tidak kepingin menjadi pahlawan Tuhan? Oh, semua kepingin jadi pahlawan ya, kepingin jadi pahlawan Tuhan. Kalau gitu kita akan memuji, aku pahlawan kecil ya, dengan gerakan yang semangat ya, semangat. Jadi semuanya harus semangat. Yuk. Berdiri boleh, di rumah berdiri boleh. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita,
siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan kecil. Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, tidak ada kalau kita punya jadi apa tadi? Jadi pahlawannya Tuhan. Tidak ada yang berani. Iblis juga tidak berani. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik harus diam dulu. Ya, kita bersiap-siap, kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Dewi. Ya, monggo Bu Dewi. Halo adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita sekarang saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita satu hati di dalam doa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh pada pagi hari ini kami bersyukur atas semua penyertaan dan kasih setiamu kepada kami. Sehingga saat ini tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Setiap kata yang terucap dapat terdengar baik oleh anak-anak kami terkasih ya Tuhan. Dan dapat nantinya menjadi penghayatan yang baik dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Hamba-Mu, Ibu Dewi yang akan membawakan firman, Engkau berkati, Engkau sertai, sehingga segala sesuatu yang kami sampaikan, mulut, hati, dan jiwa kami, hanya Roh Kuduslah yang berkarya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu dari Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Dan firman Tuhan akan ditayangkan melalui video seperti yang akan adik-adik lihat. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, adik-adik sudah melihat kan video tentang Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8, di mana di sana berjudul tentang Yosua sebagai pengganti Musa. Tema kita pada pagi hari ini yaitu karakter keluarga Kristen dipilih untuk melanjutkan. Sangat luar biasa. Kita tadi sudah mendengarkan bersama, sudah melihat bersama bagaimana firman Tuhan berkarya atas diri Musa dan Yosua.
diceritakan bahwasanya Musa adalah seseorang yang sudah sangat sepuh, sangat tua, usianya 120 tahun. Dan dia tidak bisa memimpin lagi bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga Musa minta Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan dan mencapai tanah Kanaan. Tentunya dalam diri Yosua, waduh, takut, ada rasa khawatir, kemudian campur aduk lah, deg-degan, bisa enggak ya saya memimpin? Tetapi Musa tahu kegalauan itu, sehingga Musa mengatakan, tidak usah khawatir, percayalah Tuhan akan menyertaimu. Dan kekuatan itu menjadi kekuatan buat Yosua, siap, saya bersedia untuk memimpin bangsa Israel. Wow, semangatnya luar biasa bukan Yosua? Jangan kalah. Adik-adik Madya ini juga harus memiliki kekuatan yang luar biasa seperti Yosua. Ini ada gambar, wah bagus nih warnanya, warna-warni. Bertuliskan tentang, kita lihat. Yosua. Y-O-S-U-A. Tokoh yang sangat luar biasa, muda, setia, tangguh, dan dia adalah seorang organisator yang sangat luar biasa di dalam memimpin bangsa Israel. Karakternya berbeda dengan Musa, tetapi karakter itu menjadi sesuatu yang Tuhan izinkan untuk bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian Tuhan. Sangat luar biasa tokoh tentang Yosua ini. Kemudian adik-adik pernah enggak disuruh untuk atau diminta untuk menjadi pemimpin? Oh, masa enggak pernah? Pernah dipimpin untuk memimpin pujian kan pernah kan? Nah, kan lupa itu sudah menjadi pemimpin loh. Butuh keberanian, butuh usaha untuk memimpin pujian dengan baik. Adik-adik juga pernah kan dimintain tolong oleh kakak-kakak pamong untuk memimpin doa? Itu juga seorang pemimpin. Harus disiapkan hati dan jiwanya bagaimana menjadi pemimpin pendoa yang terbaik. Jadi jangan khawatir. Ternyata di dalam keraguan adik-adik untuk menjadi pemimpin, ketakutan, ternyata adik-adik bisa. Karena adik-adik merasa Tuhan, tolong saya harus bisa. Itu berarti adik-adik mengandalkan Tuhan. Sikap mengandalkan Tuhan itu apa saja sih contohnya? Ya, sikap mengandalkan Tuhan salah satunya adalah selalu berdoa. Dengan cara berdoa, adik-adik memiliki kekuatan dari Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyertai, aku mampu. Seperti Yosua, Tuhan menyertai, aku mampu memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik juga harus seperti Yosua ya. Kemudian yang kedua, contoh cara adik-adik mengandalkan Tuhan. Apalagi ya? Sit. Semakin dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, adik-adik semua tahu apa sih perintah Tuhan untuk saya. Yang ketiga. Wow, kira-kira apa mengandalkan Tuhan? Cara sikap, contoh cara sikap yang ketiga? Ya, ini dia. Selalu bersukacita. Artinya dengan kesukacitaan itu adik-adik percaya bahwasannya Tuhan itu memiliki kuasa yang sangat besar dan penyertaannya kepadaku sangat luar biasa. Untuk itu adik-adik jangan pernah takut.
Jangan pernah khawatir dan jangan berputus asa. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah beberapa contoh sikap cara kita mengandalkan Tuhan. Kemudian firman ini juga memesan kepada kita semua. Kalau tadi Musa memberi pesan kepada Yosua bahwasanya kamu harus memimpin Yosua, bangsa Israel ini keluar dari bangsa ini untuk memasuki tanah perjanjian. Kamu harus bisa memimpinnya. Nah, kalau adik-adik juga begitu, harus bisa menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat itu seperti apa? Ringan saja, lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh hanya untuk kepada Tuhan, hasilnya itu sangat luar biasa. Percaya adik-adik? Ya, kita harus percaya. Wong Yosua aja sudah terbukti bisa menduduki tanah perjanjian, kita pun juga harus yakin dan percaya. Menjadi seorang pemimpin itu kalau adik-adik bukan harus menjadi pemimpin presiden, menjadi presiden. Tidak harus, tetapi boleh kalian bercita-cita seperti itu. Kalau sekarang kalian masih muda belia, jadilah pemimpin yang dari hal-hal yang terkecil. Seperti nanti kalau kalian masih kecil ini menjadi pemimpin pujian, pemimpin doa. Kalau sudah agak besar lagi, kalian bisa memimpin komisi di KPPM. Kalian juga bisa memimpin menjadi seorang pamong. Seorang pamong juga pemimpin loh, karena memimpin adik-adik semua untuk percaya kepada Tuhan. Kemudian pemimpin masyarakat kelak, pemimpin bangsa dan negara. Dan itu semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Juga bisa pemimpin gereja seperti Bapak Pendeta, itu pemimpin gereja. Apapun segala cita-cita dan harapan kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai penutup daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, Bu Dewi akan memberikan quotes kepada kalian bahwasanya semua talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik pergunakan semaksimal mungkin. Karena talenta itu yang diberikan sangat berharga buat kalian. Jangan hanya dipendam, tetapi harus berbuah. Kenapa talenta itu diberikan kepada adik-adik semua? Karena adik-adik adalah anak yang istimewa, sehingga dipilih untuk melanjutkan tongkat estafet regenerasi ke depan. Untuk itu adik-adik harus menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang hebat, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melakukan firman-Nya, taat dan setia akan firman-Nya, itu akan memenangkan segala perkara-perkara yang kamu takutkan. Jangan khawatir, kamu adalah anak yang istimewa. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh buat kita. Adik-adik, kita akan membuat kreativitas. Kita siapkan dulu alat-alatnya ya. Kertas lipat, kita siapkan gunting, kita siapkan lem atau perekat, kemudian kita siapkan spidol atau pensil warna. Nah, kita akan membuat kreativitas kartu ajaib. Gimana caranya ya? Yuk kita lihat. Kertas, kita siapkan tadi kertas lipat, kemudian kita lipat menjadi 2, seperti ini. Kita buka sisinya, sebelah sisi kita lipat ke tengah. Ini adik-adik ya. Kita lihat, kita lipat ke tengah.
Kemudian kita buka, kita lipat lagi sisinya, kita balik, kita lipat sisi sebaliknya, kita lipat ke tengah dulu. Kita buka, kemudian sama sisi sebelahnya kita arahkan ke tengah, kita lipat ke tengah. Kita buka, nah jadinya seperti ini. Kemudian kita lipat. Yang kotak yang terlipat ini, 2 kotak yang di tengah kita gunting. Kita gunting. Setelah itu jadinya seperti ini. Nah adik-adik, langkah selanjutnya, ujung yang kanan bawah sama kiri atas kita beli lem. Kita beli lem. Ya, lemnya kita taruh sini, kita gerakkan di sisi-sisinya. Kemudian kita satukan ke tengah. Kita lipat ke tengah. Nah, seperti ini. Nah adik-adik, tadi yang sebelah sini kan sudah kita lem, yang sini belum, yang sini sisi sini kan juga belum. Kemudian kita lem yang belum, atasnya yang kita lem. Perhatikan ya. Kemudian kita lipat ke tengah. Nah adik-adik, ini sudah jadi. Kita kasih tanda ya. Kita tulis nomor 1 di depannya ini, kita tulis nomor 1 supaya kita tidak lupa. Nah adik-adik, kita tulis namanya adik-adik, namanya siapa? Nah karena kita tadi mendengar cerita Yosua, kakak tulis kata-kata Yosua. Nama Yosua. Yosua itu adalah cinta Tuhan, dia adalah cinta Tuhan. Kita tulis cinta Tuhan. Nah seperti ini. Ini nomor 1. Kemudian kita lipat di tengahnya ini ada bukaan, kita buka. Nah seperti ini. Nah kita bisa tulis lagi. Selain cinta Tuhan, Yosua juga taat. Dia taat. Kita tulis taat. Kemudian setia, Yosua juga setia kepada Tuhan. Kita tulis kata setia. Nah, kemudian sisi ini kita lipat lagi. Tekuan ini tadi kita lipat, kita buka. Kemudian kita tulis selain itu Yosua juga suka berdoa. Kita tulis berdoa. Kemudian sukacita, Yosua itu orangnya juga sukacita, seperti adik-adik juga. Nah, kemudian sisi selanjutnya kita buka seperti ini, masih ada 1 kosong. Kita tulis tadi intinya apa firman Tuhan? Bersama Tuhan aku bisa. Kita tulis bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik, jadi adik-adik bisa membuat kartu ajaib ini di rumah. Kita bisa lakukan itu di rumah. Tadi kata-kata yang awal adalah Yosua, cinta Tuhan. Kemudian kita lipat, tereng, taat dan setia. Ya, kemudian kita lipat lagi, tereng, rajin berdoa. Dan yang terakhir adalah bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik pasti bisa melakukan di rumah. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom adik-adik. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang indah, cerita tentang Yosua yang dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan tugasnya. Yosua anak Tuhan, kita juga anak-anak Tuhan,
Dan kita yakin dan percaya Tuhan juga akan memberkati kita dengan banyak sekali talenta yang akan kita pergunakan untuk melayani Tuhan kembali. Begitu? Setuju ya? Nah, sekarang kita akan mempersembahkan, sudah disiapkan persembahannya ya. Kita akan pujikan, bawa persembahan. Boleh sambil tepuk tangan dan bangkit berdiri. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, persembahan sudah kita kumpulkan, mari kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Allah yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan tangan kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, hingga Tuhan berkenan hari ini kami boleh membangun ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang indah yang sudah kami dengarkan tentang Joshua yang sudah Tuhan mampukan untuk menyelesaikan tugasnya. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memberkati kami dengan banyak sekali talenta yang akan kami pergunakan juga untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, Bapak Pendeta dan seluruh jajarannya, untuk pelayanannya kiranya Engkau memberkati semuanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, wakil Tuhan di dunia. Orang tua yang sudah memelihara kami, merawat kami dengan baik, mohon berkati pekerjaannya, mohon berkati kesehatannya dan semuanya. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendidikan kami, yang hari-hari ini kami dalam proses terima rapot dan kenaikan kelas. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan berkat yang luar biasa pada pendidikan kami. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan, Tuhan kiranya sucikan, dan semua ini hanya untuk pelebaran kerajaan Tuhan saja. Doa ini akan kami akhiri apabila kami akan menyelesaikan ibadah ini. Tuhan, mohon bimbing dan pimpin langkah kami selanjutnya, hingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah sesuai dengan firman Tuhan. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai adik-adik semua saat ini dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.